adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan, penggerak harapan. Air bergerak dalam skala waktu yang begitu cepat dan tak terbatas, menjadi elemen utama untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan program Asta-Cita Presiden Republik Indonesia, yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada air. Hingga saat ini, akses air minum aman di Indonesia mencapai 20,49%. Angka ini masih tergolong rendah dari target RPJMN tahun 2025 hingga 2029 sebesar 43%. Akses air minum di Indonesia saat ini dihadapi berbagai tantangan. Dari analisis yang telah dilakukan, sistem tata kelola air minum di Indonesia masih sangat terfragmentasi, sehingga dapat mempengaruhi kinerja penyelenggara SPAM dan berdampak pada pelayanan masyarakat yang tidak maksimal. Dari total 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, baru terdapat 10 kabupaten kota yang penyelenggaraan SPAM-nya berupa BUMD, yaitu PDAM atau Perumdam. Dari 10 BUMD SPAM di wilayah Sulawesi Tengah tersebut, hanya terdapat 3 BUMD SPAM dengan kategori kinerja sehat, sedangkan 7 BUMD SPAM lainnya masih berkinerja kurang sehat, dengan cakupan layanan di tiap kabupaten kota masih di bawah 40%. Masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diselesaikan, antara lain terkait regulasi penyelenggaraan SPAM antara provinsi dengan kabupaten kota sebagai off-taker, kesiapan kapasitas lembaga penyelenggara SPAM regional, keterbatasan kemampuan pembiayaan atau finansial, penyelenggaraan SPAM termasuk masalah tarif dan komitmen pimpinan daerah untuk pengembangan pelayanan. Kami juga menemukan sejumlah tantangan lain selama bertugas di Provinsi Tengah, yaitu terkait rumitnya koordinasi dengan banyak pihak dalam penyelenggaraan SPAM, serta perbedaan pandangan atau kebijakan antar kabupaten kota yang berujung pada tidak maksimalnya peningkatan penyelenggaraan SPAM di masing-masing daerah. Kami menyadari bahwa tantangan penyediaan air minum aman di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah, bukan sekedar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, regulasi, dan keberpihakan terhadap masyarakat. Di sisi lain, keterjangkauan layanan masih menjadi isu besar dengan cakupan pelayanan teknis dan administratif yang rendah, serta persepsi masyarakat terhadap tarif yang dianggap tidak sebanding dengan kualitas layanan. Banyak BUMD air minum belum mencapai full cost recovery, sehingga tidak mampu melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Ketidaksesuaian antara tarif dan biaya operasional, serta minimnya subsidi dari pemerintah daerah menjadikan kondisi ini semakin kompleks. Dari permasalahan yang ada, diperlukan suatu implementasi yang kuat agar dapat meningkatkan akses air minum yang aman, sehingga diperlukan penguatan regulasi SPAM agar dapat mencapai target akses air minum aman di tahun 2029. Dengan adanya Badan Regulator Air Minum, diharapkan tata kelola penyelenggaraan SPAM menjadi holistik dan menyeluruh, meliputi pengaturan tarif nasional, standar kualitas layanan, pemantauan kinerja BUMT air minum terpusat, mekanisme pengaturan, pembinaan, dan pengawasan BUMT air minum.